Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di channel kisah-kisah. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah teman-teman, di video saat ini saya akan membagikan sebuah kisah saya. Ini kisah nyata saya, bagaimana saya bisa menabung untuk biaya pernikahan. Jangan pernah beranggapan bahwa kita bisa nabung karena kita berpenghasilan yang besar. Tidak. Jangan berpikiran karena kita bisa nikah untuk biaya pernikahan karena dibantu oleh orang tua. Itu jangan ya. Yang menikah adalah kita, yang berusaha juga kita. Sebenarnya itu adalah proses. Untuk seorang laki-laki adalah proses bagaimana kita mempunyai adalah tanggung jawab. Jadi kita ibarat orang tuh training. Karena nanti saat kita berkeluarga, kita bukan hanya untuk memikirkan dan mencari uang untuk diri kita saja, tapi kita harus menafkahi dan untuk ibaratnya hidup bersama dengan istri dan keluarga kita. Nah, di kesempatan saat ini, jadi saya pribadi sendiri dulu berpenghasilan, saya sebut saja nilai nominalnya ya. Saya berpenghasilan, saya nikah di kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Saya berpenghasilan itu sekitar hampir 3 juta. Tapi jangan berpikiran 3 juta itu untuk saya pribadi sendiri ya. Karena saya juga berpenghasilan 3 juta, saya harus juga membantu orang tua saya. Saya dulu jujur saja, saya dulu dari kerja dulu tuh selama ini saya berusaha untuk menabung uang. Itu tidak bisa ujung-ujungnya kepakai untuk ini, untuk itu, untuk ini. Apalagi kita dengan sekarang ini untuk mengikuti gaya hidup, ada handphone keluaran baru, kita harus beli lagi, ada ini itu, pasti itu susah kita untuk ngeremnya. Contoh saja, kan saya dulu pernah coba nabung di titip di orang, tapi ujung-ujungnya juga saya pinta lagi, terpakai lagi. Saya nabung melalui di kaleng, di celengan, wah, saya nabung di menggunakan beli emas, tetap aja ujung-ujungnya nihil. Jadi apa yang saya ceritakan tentang kisah saya, jangan berpatokan dengan orang lain ya. Ini adalah saya membagi cerita, membagikan kisah saya. Pasti setiap orang punya cara dan ibaratnya cerita dan yang berbeda-beda. Nah ini semoga dengan apa yang saya ceritakan, saya informasikan, bermanfaat juga untuk teman-teman di rumah, agar nantinya bahwa segala sesuatu apabila dengan niat, dengan cara yang benar, insya Allah mudahkan untuk jalannya. Jadi dimulai dulu, saya dengan berpenghasilan di bawah 3 juta, sekitar 2,8 atau 2,7. Saya masih ada tanggungan motor, itu masih sekitar 800.000. Contohnya berarti duit saya 2 juta rupiah. Dan itu pun saya harus masih bantu orang tua saya. Kurang lebihnya ya contoh lah, kita 1,5 megang. Itu buat keperluan kita, buat hari-hari kita. Nah, jadi saya dulu nabung yang saya informasikan tadi, ceritakan tadi. Jadi saya nabung sudah bermacam-macam cara, tapi ujung-ujungnya nihil. Nah, di suatu ketika saya pernah punya ATM. Saya guna ATM. Ternyata saya punya ada 2 ATM. Nah, di saat saya membutuhkan uang tersebut, ada kurang lebih nilainya sekitar 500.000. Saya ada ATM, saya sebut saja untuk namanya, saya menggunakan CIMB Niaga dan Bank BRI.
Nah, satu saat saya tuh benar-benar niat, ya Allah, mudahkan, lancarkanlah hamba ingin mempunyai istri, dan hamba ingin niat untuk berkeluarga. Itu yang pertama, niat, dan kita memang tulus dan benar-benar yakin kita ingin berumah tangga. Karena kalau berumah tangga kita hanya setengah-setengah, hasilnya pun juga maaf-maaf bisa setengah-setengah juga. Jadi yang pertama itu niat, kedua yakin, ketiga kita harus semuanya hanya kepada Allah, ya. Tanpa disengaja, saat waktu itu saya saat membutuhkan uang, saya mau ambil uang di BRI, itu di ATM. Ternyata saya lupa ATM-nya. Bukan lupa ATM-nya, maksudnya saya coba PIN pertama, saya coba PIN kedua, saya coba salah juga. Sampai PIN ketiga salah juga. Posisinya saya hari Jumat itu ada di posisinya malam hari. Sedangkan kan buka bank itu hari Senin sampai dengan Jumat, itu biasanya ada jam waktunya ya, kecuali call center. Nah, sedangkan saya kan ibaratnya kalau salah PIN ini bukan sesuatu yang ATM hilang, hanya saya tidak bisa mengakses masuk ke untuk pengambilan uang saja. Nah, suatu ketika di saat butuh-butuhnya uang, ternyata saya tidak bisa mengambil uang. Nilainya itu cukup, menurut saya cukup lumayan ya, 500.000. Nah, maka saya harus menunggu hari Senin apabila saya ingin untuk pembukaan rekening, bukan rekening, maksudnya meminta PIN baru. Karena kan ATM saya sudah diblokir ya, karena saya salah PIN 3 kali. Satu ketika di hari Senin, saya mau coba ke bank, ternyata saya masih lagi banyak-banyaknya urusan. Otomatis nggak jadi lagi. Jadi duit saya masih utuh nih, 500.000 nih. Nah, sebelumnya pas saya bawa uang itu, saya otomatis hari Jumat itu saya harus menggagalkan sebuah urusan dan acara saya. Karena sekarang nggak pegang uang, bener-bener ada pegang uang untuk memang untuk kebutuhan beli bensin waktu itu kan. Ya udahlah, acara saya gagalin, urusan saya gagalin. Mungkin di situ Allah ngasih jalan. Di balik sesuatu yang menurut kita itu adalah sebuah bencana, tapi di balik itu juga Allah sebenarnya mendidik kita, membantu kita, memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Nah, akhirnya terus saya lupa, bukan lupa, jadi nggak sempat sampai seminggu. Saya berpikiran sampai dengan saya punya uang lagi. Kan saya untuk pembayaran gaji itu dari CMG Niaga sama BRI itu dulu pernah saya gunain untuk nabung aja, biasa untuk nabung. Dulu juga saya menabung di BRI, jadi untuk nabung saya, tapi ujung-ujungnya karena nggak ada duit, bukannya ibarat yang beli ini sih ambil. Nah, secara otomatis kan saya tidak bisa mengambil uang di BRI, betul kan? Tidak bisa mengambil uang, jadi saya ada perlu apa mengambil uang di BRI. Oh iya kan, ATM keblokir. Nah, pada akhirnya ya udahlah, saya terusin aja sekalian kan. Jadi setiap saya gajian, saya selalu transfer dari rekening CMB Niaga saya ke rekening BRI. Supaya apa? Saya bisa nabung. Tiap bulan saya transfer. Ada duit tambahan pun juga saya ke bank, transfer secara manual ke bank ya. Ke bank langsung, ada duit saya tabung ke bank, saya transfer ke rekening BRI saya. Dengan cara itu selama 1,5 tahun, pada akhirnya alhamdulillah banget, itu saya benar-benar bisa nabung seumur umur saya.
bener-bener ngerasain bisa nabung tuh tiap bulan mau ngambil, karena kan saya nggak bisa, ATM masih keblokir, saya harus ngurus ke bank. Di balik musibah tersebut, ternyata itulah jalan yang baik yang Allah berikan kepada saya. Pada akhirnya terkumpullah uang 20 juta dari hasil hasil apa ya, ATM terblokir. Jadi saya tiap bulan justru malah saya nabung di situ saja, karena saya tahu saya nggak bakal bisa ngambil uang tersebut kecuali saya datang ke bank. Sedangkan saya untuk mengurus buka pinnya saja saya kadang males, kadang nggak sempat untuk datang ke bank. Nah, pada akhirnya sudah kumpul duit 20 juta. Wah, pasti hati udah seneng nih ya. Hati udah seneng, berarti wah saya sudah bisa ibaratnya mencari calon jodoh nih. Calon jodoh nih. Saya cari. Ya memang enggak. Memang jodoh itu kan ibaratnya Allah sudah memberikan, sudah ibaratnya sudah menentukan jodoh. Tapi kalau sedang kita manusia, kita nggak tahu jodoh kita di mana. Saya mencari apakah jodoh saya ada di sini, apakah jodoh saya di sini, apakah jodoh saya di sini. Ternyata suatu ketika saya dipertemukan jodoh yang di luar nalar saya, nggak pernah terbayang. Saya bertemu di media sosial, di Instagram. Saya terima kasih banget dengan ada namanya akun Ta'aruf Nikah. Saya masuk di situ, saya bertemu dengan waktu itu calon istri saya. Kita berkomunikasi, alhamdulillah setelah berkomunikasi 3 hari saya langsung bertemu dengan orang tuanya, karena saya niat untuk mencari sosok istri dan saya ingin berkeluarga. Akhirnya saya datang ke rumah orang tua wanita tersebut yang sekarang jadi mertua saya. Ternyata disitulah segala sesuatunya. Kalau semua kita ibaratnya minta kepada Allah gimana jalan yang baiknya, yang menurut kita awal sesuatu yang buruk itu ternyata adalah awal jalan yang baik. Makanya setiap kejadian apapun, contoh saja mungkin kita jalan naik motor, ternyata ban kita bocor atau motor kita mogok. Di balik itu mungkin ya, kita nggak ada yang tahu, mungkin Allah ngasih ibaratnya motor kita mogok atau ban bocor, mungkin di depan sana ada sesuatu yang kita tidak inginkan, yang lebih, ya mungkin sesuatu seperti maaf mungkin sesuatu yang mencelakakan kita. Nah, di balik tersebut akhirnya saya proses dengan calon istri saya tuh kurang lebih sekitar 8 bulan ya kita pacaran ya. Nah, kita tambahkan tuh, kita dari ATM saya diblokir terus nggak saya buka. Saya tabung terus. Nah, pada akhirnya saya 8 bulan, karena untuk tabungannya sudah alhamdulillah sudah lumayan, saya beranikan diri untuk melamar. Mantap kan? Dari situ saya melamar. Dari lamaran itu, nah jadi setelah saya melamar, saya nikahnya itu 4 bulan kemudian. Jadi sekitar 4 bulan untuk persiapan pernikahan. Di situ kan saya bisa nabung lagi. Ternyata di balik itu, namanya kita niat untuk nikah itu jangan takut, jangan soal pikirkan saya nggak ada duit. Yang penting kita niat, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah, segala sesuatunya apa yang kita bisa lakukan kita lakukan. Tapi jangan lupa segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di luar nalar, saya sudah akhirnya duit yang sudah dikumpulkan saya kasih untuk acara, baik itu serah-serahan, baik itu nanti untuk acara pernikahan. Alhamdulillah banget saya bisa nabung sampai, ya saya nggak mau sebutin cukup lumayan lah. Nah, akhirnya
spend 4 bulan tersebut Allah ngasih rezeki lagi. Saya kerja banyak, alhamdulillah banyak dapat lemburan. Saya lembur kerja, saya terus alhamdulillah terus. Pada akhirnya terbayang nggak, sesuatu yang kita tidak pernah duga, kurang lebih dari gaji saya tersebut saya bisa mempunyai uang dengan totalnya kurang lebihnya sekitar 45 juta. Kebayang nggak tuh? Itu makanya dari awal tersebut, dari alhamdulillah banget semua urusan beres tanpa punya utang. Saya nikah nggak punya utang sepeser pun, alhamdulillah. Semua, justru saya masih ada sisa lebih untuk spare, karena kan nikah itu juga kita butuh, ibaratnya beli ini beli itu untuk kebutuhan berumah tangga kita untuk persiapan beli ini, ada yang perabotan, semua alhamdulillah tanpa utang. Makanya jangan pernah nikah berhutang. Kalau kita nikah berhutang, dampaknya sehabis nikah kita harus, yang harus kita membangun, ibaratnya membangun rumah tangga kita harus menyusun rumah tangga kita, ibaratnya ini kita harus membayar hutang. Jangan ya teman-teman ya. Insya Allah dengan yang cara saya lakukan, punya 2 rekening, 1 rekening blokir saja ATM-nya, bukan blokir, maksudnya salahkan saja pinnya 3 kali. Ini cara saya ya, untuk teman-teman pasti punya cara masing-masing, tapi ini saya. Nah tiap bulan teman-teman tabung saja ke rekening tersebut, transfer, karena kalau mengambil pasti susah, ya kan? Nah saya juga gitu. Nah pada akhirnya pas saya waktu itu mau ngelamar, baru saya datang ke bank, saya ambil duit sekalian, saya buka ATM saya, pinnya. Nah itulah untuk cara yang memang menurut saya di luar nalar, tapi alhamdulillah saya bisa membuktikan hal tersebut. Dengan gaji saya waktu itu 3 juta, akhirnya naik, saya bisa terkumpul uang, wah itu sekitar total mungkin kurang lebih 45 juta lah. Nah di situ teman-teman, itulah adalah kisah saya, kisah nyata saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa juga teman-teman bisa mencobanya. Mudah-mudahan sukses teman-teman yang ingin nabung untuk nikah. Jangan pernah berhutang, ingat, nikah jangan pernah berhutang ya. Tabung, jangan pernah berhutang, karena kalau berhutang efek sampingnya, wah, kasihan rumah tangga kalian ya. Untuk videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video kisah-kisah. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.